Beijing diambang kehancuran akibat wabah flu H1N1. Flu H1N1, penyakit pernapasan yang sangat menular saat ini menyebar dengan cepat ke seluruh daratan Cina, dengan Beijing menanggung beban wabah tersebut. Menurut laporan baru-baru ini dari NTD TV, sejumlah besar anak-anak di Beijing telah tertular virus yang menyebabkan runtuhnya sistem taman kanak-kanak di kota itu, kata seorang penduduk Beijing. Kami baru-baru ini berhenti menyekolahkan anak-anak kami ke taman kanak-kanak karena virus H1N1. Ketika kami mengantar mereka pergi hari Jumat lalu, hanya 9 anak yang hadir di kelas. Wabah flu H1N1 di Beijing masih parah, dan banyak teman serta anak-anak kami telah terinfeksi, seorang penduduk Hebei. Rasanya kita baru saja mencapai puncak infeksi virus flu H1N1, sedangkan flu H1N1 merupakan kejadian tahunan. Tapi wabah tahun ini tampaknya luar biasa parah. Meskipun harapan awalnya wabah akan segera mereda, Guo Tantan, manajer umum Departemen Kedokteran Keluarga di Rumah Sakit Keluarga Bersatu Beijing terkejut melihat bahwa flu H1N1 masih menyebar hingga tanggal 21 Maret. Dia mengamati masuknya pasien secara stabil tanpa ada penurunan jumlah kasus. Seorang warga Shandong menggambarkan gejala khas flu H1N1 yang lazim di daerahnya. Dimulai dengan demam selama beberapa hari, diikuti batuk selama beberapa hari. Dan terkadang batuknya sangat parah hingga sulit bernafas di malam hari. Akhirnya, setelah menerima suntikan selama 5 atau 6 hari, masih belum ada kesembuhan. Pada tanggal 20 Maret para ahli dari Partai Komunis China mengakui bahwa flu H1N1 telah meningkat sejak awal Februari dan kini telah memasuki masa puncaknya. Mereka juga mengakui bahwa tingkat infeksi saat ini masih tinggi. Namun karena kebijakan data buram dari PKC, tingkat epidemi yang sebenarnya tetap diselimuti misteri. Akibatnya banyak yang skeptis terhadap apa yang disebut flu H1N1, dan curiga bahwa pihak berwenang berusaha menyembunyikan wabah lain yang sedang berlangsung. NTD TV melaporkan bahwa komunitas global semakin mengarahkan perhatiannya pada asal-usul dari virus COVID, yang juga dikenal sebagai virus PKC oleh banyak orang. Pada Januari tahun 2020, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China sebelumnya telah mengunggah data terkait sampel virus corona yang diambil dari pasar seafood Wuhan Huanan ke database influenza global, Gisaid. Namun pengirim menghapus data ini, sekali lagi menimbulkan kecurigaan. Baru-baru ini para ahli internasional telah mengklaim bahwa epidemi tersebut bisa saja berasal dari pasar hewan Wuhan. Pada tanggal 17 Maret WHO menuduh China menyembunyikan data kritis terkait epidemi dari 3 tahun lalu dan kemudian menghapusnya lagi. Organisasi ini telah menyerukan China untuk segera membagikan bukti yang hilang dengan komunitas internasional. Patut dicatat bahwa pada tanggal 20 Maret di hari yang sama ketika Xi Jinping mengunjungi Moskow, Amerika Serikat mengambil langkah signifikan yang dapat dipandang sebagai potensi mimpi buruk bagi PKC.